I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Sayyidah Al-Walatul Aizza dari Universitas Indraprasta PGRI dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Tujuan saya di sini untuk mewawancarai Bapak mengenai profesi guru. Sebelumnya silakan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sedang diwawancarai oleh seorang mahasiswa dari Prodi Bimbingan Konseling. Perkenalkan, nama saya Arwan. Mengajar di SMP Yapa Kota Depok. Lanjut saja ke pertanyaannya ya Pak. Apa yang menjadi motivasi Bapak untuk menjadi seorang guru? Motivasi saya menjadi seorang guru adalah bagaimana pertama adalah karena dorongan amanat undang-undang ya, itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Juga terpanggil juga karena dorongan minat ketika menjadi seorang mahasiswa, meskipun bukan dari jurusan keguruan, tapi ada minat untuk menjadi seorang guru. Oleh karena itu, dari minat tersebutlah saya menjadi seorang guru. Awalnya mungkin bukan menjadi guru ya, hanya sebagai pegawai biasa, lalu akhirnya terjun di bidang dunia pendidikan. Lanjut pertanyaan kedua, bagaimana Bapak menilai kemampuan mengajar? Kemampuan mengajar dalam diri saya memang pada awalnya biasa saja, artinya memang perlu tambahan-tambahan ya di dalam dunia pendidikan itu, perlu belajar, perlu banyak belajar, bahkan karena ilmu itu selalu berkembang dan sampai sekarang pun harus belajar, dan memang seperti itu ya. Bagi seorang guru itu, apalagi dengan perkembangan teknologi, maka guru harus lebih selangkah lebih maju dari muridnya. Jadi pendidikan itu sangat penting, dan mempersiapkan untuk mengajar pun harus lebih optimal. Lanjut pertanyaan ketiga, apa yang menjadi tantangan terbesar Bapak dalam mengajar? Tantangan terbesar bagi seorang guru ya dalam mengajar itu ya, terutama ketika capaian-capaian di dalam dunia pendidikan itu masih kurang ya, sehingga harus menggali lagi ilmu pengetahuan. Pertama itu, yang kedua, ketika kita menghadapi tentang anak, dan kita harus mendalami psikologi anak, bagaimana karakter anak itu kita harus tahu seorang demi seorang, sehingga ketika ada permasalahan di situ kita bisa menyelesaikan di kelas ya. Jadi tidak mesti harus ke luar kelas, jadi di kelas diselesaikan dengan cara bijak, sehingga ketika selesai pembelajaran mereka diharapkan sudah bisa paham bagaimana apa yang disampaikan oleh seorang guru itu sampai ke siswa. Bagaimana Bapak menangani siswa yang sulit diatur? Ketika menangani siswa yang sulit diatur, tentu saja pertama harus menggunakan metode persuasif, artinya pendekatan secara secara dari hati ke hati gitu ya. Apa sih permasalahannya bagi anak ya ketika sulit diatur? Biasanya kan gini ya, apalagi ketika anak itu di masa usia pancaroba ya, di masa usia remaja ya, biasanya menghadapi hal-hal semacam itu memang agak sulit. Biasanya ketika kita mengajarkan A, dia malah ke arah B. Ketika kita mengarahkan ke B, dia malah balik lagi ke A. Artinya apa? Bahwa hal semacam ini pendekatan-pendekatan batiniah ya, dari hati itu lebih utama sih sebetulnya di dalam ketika daripada pendekatan secara istilah militer tuh represif itu tidak ada di zaman sekarang ya.
Oleh karena itu metode persuasif itu artinya metode yang digunakan ini secara pribadi ya, karena memang bisa jadi di dunia pendidikan tidak ada, sehingga anak itu lebih nyaman ketika berbicara dengan kita. Lalu ketika kita menjelaskan sebuah metode pembelajaran itu mereka bisa menerima. Pertama itu. Yang kedua, juga ketika anak itu suka dengan pribadi kita, secara otomatis mereka suka dengan pelajaran kita, sehingga ketika kita baru masuk kelas pun siswa itu ya, artinya siswa-siswa yang ada di dalam kelas itu merasa senang gitu dengan kehadiran kita, bukan malah ketika kita tidak datang malah justru mereka yang senang gitu. Pertanyaan terakhir, sejak kapan Bapak menjadi seorang guru? Saya menjadi seorang guru sebetulnya berkecimpung di dalam dunia pendidikan itu sejak tahun 1996. Namun mulai mengajar masuk kelas itu sekitar tahun 2000 ya, setelah saya menyelesaikan kuliah baru mulai mengajar, sehingga ya kurang lebih seperti itulah. Tahun 96 saya sudah berkecimpung di dunia pendidikan, tahun 2000 saya sudah mulai mengajar. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak luangkan untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.